kembali lagi dengan saya Rika. Tentunya sangat senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman sekalian yang selalu setia belajar bahasa Prancis. Nah, pada sesi kali ini sobat sekalian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana membentuk kalimat masa lampau dalam bahasa Prancis. Yaitu tepatnya kita akan menggunakan auxiliaire khusus être. Bagaimana konjugasi être? Pastinya sobat sekalian sudah pada tahu. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, dan elles sont. Ya, benar sekali. Untuk menggunakan auxiliaire être ini ke dalam bentuk lampau, kita memiliki kata-kata kerja yang digunakan khusus untuk être. Jadi kuncinya sobat sekalian, kita harus menghafal kata kerja tersebut karena tidak ada yang instan, hanya mie instan yang instan. Bercanda ya sobat sekalian. Nah, mari kita lihat kata kerja apa saja yang menggunakan auxiliaire être. Yang pertama adalah aller. Pergi. Walaupun kata kerja ini berakhiran er, tapi sobat sekalian, kata kerja ini masuk ke dalam kata kerja yang tidak beraturan. Pastinya sudah tahu konjugasinya semuanya ya. Nah, partisipasinya atau bentuk lampaunya adalah aller. Yang kedua, partir, berangkat. Masa lampaunya parti. Venir, datang. Partisipasinya venu. Devenir. Devenir. Bentuk lampaunya adalah devenu. Arriver, tiba. Gampang sekali, berakhiran er, cukup hilangkan r-nya dan tambahkan aksen tegu di e-nya. Arriver, bentuk lampaunya arriver. Retourner, partisipasinya adalah retourner. Entrer, masuk. Bentuk lampaunya entrer. Rentrer, pulang. Bentuk lampaunya rentrer. Passer, lewat atau melewati. Bentuk lampaunya passer. Sortir, keluar. Bentuk lampaunya adalah sorti. Rester, bentuk lampaunya adalah rester. Turun, descendre. Bentuk lampaunya adalah descendu. Jika turun tentunya naik. Naik, monter. Bentuk partisipasinya adalah monter. Jatuh, tomber. Partisipasinya adalah tomber dengan aksen tegu e. Lalu kemudian naître, lahir. Partisipasinya adalah naît. Mourir, mati. Partisipasinya adalah mort. Kemudian décéder, meninggal. Partisipasinya adalah décédé. Dan juga sobat sekalian, jika pada kata kerja tersebut terjadi pengulangan, misalnya dari partir, berangkat, menjadi repartir, tentunya menggunakan bentuk lampaunya menggunakan être juga. Contoh lain juga misalnya revenir, yaitu dari venir.
datang. Revenir, datang kembali. Tomber, jatuh. Retomber, jatuh kembali. Nah, jadi kata kerja ini sobat sekalian termasuk kata kerja yang menggunakan auxiliaire être ketika kita membentuk kalimat masa lampaunya. Dan juga diingat sobat sekalian, semua kata kerja se pronomino juga menggunakan être. Jangan lupa di balat 25 kata-kata kerja yang termasuk ke dalam se pronomina, se pronomino. Oke, nah mari kita ambil satu kata kerja yang mempermudah kita untuk membentuk kalimat dalam bentuk lampau dalam bahasa Prancis. Nah, kita ambil contohnya adalah tomber. Jadi, sobat sekalian, rumusnya adalah être ditambah dengan participe passé. Misalnya, kita mau mengatakan saya sudah jatuh. Je suis tombé. Nah, di sini sobat sekalian ada tanda kurung jika yang menyatakan kalimat tersebut adalah femina menjadi je suis tombé. Ada di belakang. Nah, ini dalam bahasa Prancis, mereka orang Prancis menyebutnya dengan penyesuaian subjek. Kemudian kita lanjut. Tu es tombé. Il est tombé. Elle est tombée. Bagaimana dengan nous? Nous sommes tombés. Tambahkan S di belakang karena nous, kita, lebih dari satu. Vous êtes tombé. Anda telah jatuh. Jika si Anda tersebut satu orang. Jika bagaimana dengan misalnya kalian telah jatuh, tambahkan S di belakang. Vous êtes tombé. S di belakang. Mereka pluriel laki-laki telah jatuh. Ils sont tombés. S di belakang. Dan yang terakhir, elles sont tombées. Jadi tambahkan E dan S. Mengapa? Karena femina pluriel. Elles sont tombées. Jadi sebenarnya kalau di kalimat kita ucapkan tidak ada perbedaan yang signifikan ketika kita ucapkan, tapi ketika pada penulisan tentunya harus kita perhatikan. Contoh lain, sobat sekalian, misalnya saya menyebutkan je suis né. Saya telah lahir. Saya lahir. Jadi kita menggunakan masa lampau di sini karena kejadiannya telah selesai. Je suis né. Karena saya femina, otomatis kita tambahkan E di belakang. Je suis né le 4 mai. Saya lahir tanggal 4 Mei misalnya, ya. Bagaimana jika seorang laki-laki menyatakan saya lahir tanggal 4 Mei? Misalnya si Nico mengatakan saya lahir tanggal 4 Mei. Je suis né. Nah, konteks ini tidak menambahkan E lagi di belakang karena maskula. Je suis né le 4 mai.
Contoh lain, kita ambil kata kerja arriver, tiba. Nico telah tiba. Nico est arrivé. Sekarang yang femina, Lea est arrivée. Tambahkan e di belakang. Bagaimana dengan Nico dan Lea? Nico dan Lea telah tiba. Nico et Lea sont arrivés. Tambahkan s di belakang. Nah, bagaimana jika subjeknya dua perempuan? Misalnya kita ambil Lea dan Lucy. Lea et Lucy sont arrivés. Jadi tambahkan e dan s. Pluriel femina. Oke sobat sekalian, demikian pembahasan mengenai kalimat lampau dengan menggunakan auxiliaire être. Semoga sobat sekalian penjelasan saya mudah dan gampang dipahami dan bisa membantu kita semua untuk belajar bahasa Prancis. Tentunya jika sobat sekalian memiliki pertanyaan, mohon dicantumkan di kolom komentar. Sebisa mungkin jika saya tahu, saya akan menjawabnya. Oke sobat sekalian, merci beaucoup. Mohon selalu dukungannya agar channel ini bisa menjadi channel belajar bahasa Prancis untuk kita semua. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.